أحزابه. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وسنته ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Husnul Khotimah anu kusin kuring dihormat, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Bahasa Indonesia. Gado-gado. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini di tengah suasana yang sangat sejuk. Berkat pertolongan Allah, kita semua bisa hadir di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi puasa, sehingga kita tahu apakah kita sudah termasuk orang yang berpuasa atau tidak. Itu berawal dari kita memahami definisi atau pengertian puasa itu sendiri. Kalau dalil tentang puasa saya kira sudah paham semua, sudah mengerti semua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Dan bukan kita saja yang diwajibkan berpuasa itu, umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa bulan Ramadan. Cuma caranya berbeda. Kalau kita dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kalau zaman dulu itu dari mulai sholat isya, sholat isya sampai malam lagi. Jadi lama puasanya orang dulu, kan orang dulu itu kuat-kuat. Nah, kalau umatnya Kanjeng Nabi ini tahu, jadi Allah memahami umatnya Kanjeng Nabi itu kebanyakan du'afa, orang-orang lemah, makanya memahami puasanya tidak seperti orang-orang dulu, tapi sama-sama diwajibkan. Bapak Ibu hadirin semuanya yang berbahagia, saya akan menyampaikan tentang definisi pengertian daripada puasa. Para ulama mengatakan as-shaum al-imsaku an syahwatil batni wal farji. Puasa adalah menahan, mengendalikan diri daripada dua syahwat, dua kepengenan, yaitu kepengenan perut dan kepengenan kemaluan. Jadi kalau kita menahan diri dari dua syahwat ini, itu namanya puasa. Kalau bukan syahwat perut dan syahwat kemaluan, itu namanya bukan puasa. Misalkan syahwat jalan-jalan kita tahan, itu bukan puasa. Atau keinginan belanja kita tahan, bukan puasa. Jadi kalau puasa itu artinya menahan diri, mengendalikan daripada dua syahwat, dua kepengenan. Itu kepengenan perut dan kepengenan kemaluan. Waktunya kapan? Yauman kamilan. Jadi menahan syahwat makan, minum, syahwat perut dan kemaluan itu yauman kamilan.
sehari penuh. Jadi sak dinten penuh. Ari sak dinten siang hari itu mulai iraha min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi makan, minum, berhubungan badan yang tadinya halal di siang hari maupun malam hari, ketika berpuasa hukumnya haram, harus dihindari. Jadi makanya umpamana orang dahar di siang, minum di siang, berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, berarti kurang melakukan perbuatan haram. Jadi tadinya halal, jadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan, makan minum halal, berhubungan badan di siang hari halal. Tetapi begitu masuk bulan Ramadan, maka sehari penuh tahan. Itu namanya puasa. Tahan, tidak makan, tahan dari minum, tahan dari perhubungan badan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi kawit fajar terbit duk subuh sampai terbenamnya matahari. Itu puasa. Biniyatit taqarrubi ila Allah Ta'ala. Kalawan disertai niat ibadah. Nah, jadi kapan aya jalma nahan diri tina dahar minum tapi sebab emah misalkan, atau sebab udur naon, henteu niat karena Allah, niat ibadah, itu sanes puasa. Sanes puasa. Jadi kesimpulannya ayat anu kedah diperhatikan, anu pertama nahan diri tina syahwat, anu kedua waktuna itu mulai dari terbit fajar nepi ka suruk napanun poe, sareng anu katilu nyaeta taqarrub ilallah. Jadi puasa urang henteu dahar naon-naon, henteu tidak melakukan hubungan badan, itu niatnya taqarrub, niatnya ibadah. Beda kalau kita sakit misalkan terus tidak masuk makan minum, tidak berhubungan badan, itu bukan puasa. Jadi yang dinamakan puasa itu ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu hadirin sadayana muslim kuring hormat, mengapa puasa itu al-imsak an syahwatil batni wal farji? Jadi di sini ada kata-kata syahwat perut dan syahwat kemaluan. Jadi kita semua, sebagaimana kita ketahui, kita semua ini memiliki yang namanya lambung, perut. Perut itu kalau diukur secara lahir paling 1 jengkal, 1 hasta, ya. 1 jengkal lah kira-kira. Tapi menurut Imam Ghazali, perut atau bahasa Arabnya itu al-ma'iddah, kantong makanan, tempat penampungan makanan, itu namanya ma'iddah. Itu yambu syahwat, sumbernya syahwat. Sumbernya segala keinginan itu berawal tina syahwat perut. Ayeuna katinggal apel beureum hoyong apel. Katinggal gorengan, misalkan didinya itu aya tukang tahu, tahu taget, katinggalna raos pedas hoyong. Katinggal bubur ayam, bakso hoyong. Sadaya anu katinggal itu biasa berubah roy hoyong. Hoyong di dahar. Entah hanya ditinggali bae hoyong di dahar, tapi tos di dahar mah tos sudah. Ayo. Nah, itu syahwat perut. Nah, tina syahwat perut lamun umpamana aya patuangan urang, perut kita
kita sudah kenyang, maka muncul yatasya'abu syahwatul farji. Sama Imam Ghazali, kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, itu ketika perut kenyang maka muncul syahwat keinginan berhubungan badan, syahwat farji, syahwat kemaluan. Jadi ayat turunan ternyata. Jadi ayat sumberna awalnya dari perut, kemudian turun muncul syahwat keinginan daripada kemaluan. Nah, kalau syahwat kemaluan itu ada, kemudian syahwat perut itu ada, maka akan muncul, akan turun, yaitu syahwat mencari uang yang banyak. Sebab apa Bapak Ibu? Orang mau makan banyak, mau berhubungan badan, itu pasti perlu apa? Perlu uang, perlu duit, perlu biaya. Maka muncul syahwat memiliki harta, keinginan memiliki harta yang banyak agar syahwatnya terpuaskan, agar bisa berhubungan badan. Bagaimana ketika akan menikah, kan kita perlu biaya. Menikah bukan berarti tidak boleh, boleh, hanya saja berhubungan badan boleh, hanya saja tidak dilakukan ketika berpuasa. Selanjutnya, ketika orang sudah memiliki harta benda, ya, maka akan muncul keinginan mencari kedudukan. Yatasya'abu bihi syahwatul jah, syahwat pangkat, syahwat kepinginan memiliki kedudukan, status sosial. Ya, sebab umpamanya orang itu tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, tidak punya pangkat, ini akan sulit mendapatkan uang, Pak. Akan susah mendapatkan harta benda. Pasti orang punya kedudukan. Bapak Ibu yang hadir di sini pasti masing-masing punya kedudukan, punya status. Tidak status itu sebagai apa, ada yang menjadi ini, ada yang menjadi ini. Itu nanti dalam rangka memenuhi harta benda. Kalau harta bandanya sudah ada, maka nanti untuk memuaskan syahwat perutnya, untuk memuaskan syahwat kemaluannya. Nah, ketika syahwat harta benda sudah terpenuhi, syahwat pangkat, kedudukan, status sudah terpenuhi, maka akan muncul berdesak-desakan berbagai macam bahaya yang akan merusak diri manusia. Contohnya seperti sombong. Maka kita tidak jarang melihat ketika orang punya harta benda, ya, punya kedudukan, pasti itu akan muncul ya aing panggagahna, pangluhur pangkatna, itu muncul sombong, Pak. Muncul dari ria, pamer, kami yang boga harta benda, punya pangkat, punya kedudukan, seperti ini, memamerkan kekayaannya, memamerkan kedudukannya. Hasud, nah, itu kalau orang itu sudah punya harta, punya kedudukan, ini ada kemungkinan untuk hasud, melihat orang lain diberikan oleh Allah lebih besar, misalkan lebih banyak hartanya, lebih tinggi kedudukannya, kepengen bagaimana agar dia itu hilang pangkatnya, nyogok, nah, maka muncul korupsi, ya, menyuap bagaimana agar dia jatuh, kedudukannya dicabut sehingga dia naik, nah, maka muncul yang namanya suap, nyogok. Maka dari sini berpuasa pada dasarnya adalah tazkiyatun nafsi. Bagaimana agar kita mensucikan diri,
Dari apa? Dari tingkah laku yang tidak terpuji, tingkah laku tercela. Jadi puasa mengajarkan dari pokoknya. Jadi yang perlu kita kendalikan, yang perlu kita tahan adalah sumbernya. Bagaimana agar kita tidak terlalu, bahasa Sunda nama geragasnya, tidak geragas, naon di dahar, naon diinum. Jadi berpuasa pada dasarnya adalah ada dua hal yang ingin dicapai dari puasa. Yang pertama adalah mensucikan diri dari tingkah laku yang tidak terpuji. Sebab kalau kebiasaan makan minum itu dibiarkan, syahwat kita itu dibiarkan, maka akan muncul bahaya yang akan merusak diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya tingkah laku yang tidak terpuji itu adalah sombong. Nah, dengan kesombongan itu maka orang akan rusak, akan hancur hidupnya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Maka itu harus dibersihkan, harus disucikan dari diri kita. Tazkiyatun nafs, mensucikan diri dari tingkah laku yang tercela. Jadi kita dari pagi sampai siang, dari fajar nyampe terbenamnya matahari itu sebenarnya diajari bagaimana caranya mengendalikan nafsu sehingga nafsu kita menjadi nafsu yang bersih. Bersih dari apa? Dari tingkah laku yang tercela. Nah, sekarang kalau misalkan nafsu kita sudah bersih, ibarat ladang itu sudah tidak ada rumputnya, tanahnya lapang bersih. Jadi diri kita itu ibarat sebuah medan tanah lapang yang bersih, mau diapakan? Maka yang kedua yaitu tahliyatun nafsi bima yuhibbuhullah ta'ala, menghiasi diri kita dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma soma al-abdu fi syahri Ramadhan fi insadin wa sukutin." Keaya seorang hamba, tidak ada seorang hamba berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan diam. Diam ini artinya tidak melakukan sesuatu yang tidak penting. Ya. Jadi artinya ketika berpuasa dia menghindari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa dzakarallaha, zikir, ingat kepada Allah. Wa ahalla halalahu, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, artinya melakukan sesuatu yang halal seperti mencari nafkah yang halal. Apa saja yang dihalalkan oleh Allah dilakukan. Wa harrama hurumahu, dan menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka insalah akan keluar. Kalau bahasa insalah, kalau dari baginda Nabi itu tidak akan keluar, dari pasti. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah berdusta, Pak. Maka ketika orang berpuasa seperti itu, dia menghindari perkara yang tidak penting. Kemudian berzikir kepada Allah, yang halal dilakukan, yang haram dihindari, maka kata baginda Nabi insalah yauma yansalihu, maka pasti dia akan keluar dari bulan Ramadan. Yauma yansalihu, ketika Ramadan itu telah selesai, mufirat lahu dunubuhu kulluha, maka mufirat lahu dunubuhu kulluha, segala dosanya diampuni seluruhnya. Nah, jadi kalau kita nafsunya sudah bersih, nafsunya sudah suci, maka dihiasi. Dihiasi artinya nafsu kita digunakan untuk
melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu diantaranya adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Maka Bapak Ibu sadaya para terserah mana perkara bermanfaat, mana umat ngarugikan. Para terserah sadaya ukuran manfaat sama merugikan kalau ditinjau dari sisi agama adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama pasti bermanfaat. Sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti merugikan. Itu kalau ukurannya agama. Tapi kalau ukurannya akal, sesuatu yang bermanfaat itu sesuatu yang disukai oleh akal. Sesuatu yang dibenci oleh akal itu sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang merugikan. Tuh. Jadi lihat, kalau ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka itu artinya pasti bermanfaat. Contohnya misalkan Allah menyuruh kita sujud, itu pasti ada manfaatnya. Allah menyuruh kita berpuasa, pasti ada manfaatnya. Makanya tadi dikatakan oleh baginda Nabi, "Ghufirat lahu dzunubuhu kulluha." Itu manfaatnya, Pak. Jadi kalau kita puasanya kita hindari hal-hal yang tidak penting, banyak berzikir kepada Allah, kemudian yang halal kita lakukan, yang haram dihindari, maka manfaatnya kita mendapatkan ampunan. Ada harapan dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya itu, wa yubna bi kulli tasbihatin wa tahlilatin baitun bil jannah. Ini istimewa. Jadi kita puasa dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari paling sekitar 6 jam, 7 jam, 8 jam ya. Itu dibalas oleh Allah dengan begitu luar biasa. Dengan balasan yang sangat luar biasa. Tidak hanya penghapusan dosa, tapi dibangunkan setiap kali kita membaca tasbih di bulan Ramadan, membaca tahlil la ilaha illallah di bulan Ramadan, dibangunkan satu rumah di surga nanti. Ya, ini jaminan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sesudah kita nafsunya bersih dari syahwat-syahwat yang buruk ya, maka mulai diisi nafsu kita dengan tingkah laku yang terpuji. Di antaranya apa? Tinggalkan perkara yang tidak penting, berzikir kepada Allah ya.